Oke, sekarang kita rakit blockhead Mioje yang loss kompresi, dan di sini sudah dibelanjakan. Ini untuk dokumentasi si pemiliknya juga nih. Oke, sudah disekirkan juga ini klep. Nah, ini blok sekarang menggunakan blok yang original. Kalau sebelumnya itu yang lokal atau KW. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikannya jika ini original ataupun lokal? Nah, siapkan dengan magnet. Nah, kalau original ini tidak bakal nempel karena bahannya apa? Diasil ataupun teflon. Nah, ini kalau yang lokal, tuh lihat. Nah, ini bekasnya tuh. Tuh. Ini bekasnya. Tuh. Nempel. Ini bahannya besi. Original ini bahannya bisa meredam panas dan juga meredam friksi atau meredam suara-suara kasar. Jadi halus kalau menggunakan blok original. Beda lagi dengan menggunakan lokal. Lokal kalau KW gagal. Hah? Ya, siap. Kalau lokal bahannya besi biasanya suka bunyi ngelitrik. Kalau ngelitrik, nah jadi kalau menggunakan lokal, kalau pengen halus jadi harus di quarter dulu, diulang ke tukang bubut baru itu bisa halus. Nah, kalau original langsung PNP langsung jadi tanpa ada masalah apapun, nggak bakal ada suara-suara yang kasar, hasilnya pasti halus. Oke, sekarang kita rakit blok miojenya. Nah, sebelum rakit kita pastikan dulu olinya naik dari jalur olinya. Oli nyembur nih, kita putar-putar dulu dan masukkan olinya dulu dan kita putar, harus sampai keluar dari lubang olinya, jalur pompa olinya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini harus seperti ini dulu baru kita rakit. Jadi jangan terburu-buru kalau ngerakit sebuah mesin. Kita pastikan dulu jalur olinya naik apa enggak. Sudah naik, barulah kita rakit. Jangan lupa ada dua buah bosing, kiri atas dan juga bawah. Oke, sudah masuk. Packing yang original. Kawin kalau original aja kawin. Boleh pakai muka juga boleh. Yang penting ini awet. Tapi presnya kamu lagi. Oke, set. Klik, jangan lupa kliknya. Hati-hati pemasangan klip, harus hati-hati karena sulit kalau ditolong gini. Pastikan duduk. Pastikan duduk rapi, duduk di tempatnya. Oke, coba center dan pastikan dulu duduk. Jadi jangan sembarangan, nggak boleh keburu-buru. Pastikan, karena banyak kasus-kasus yang lupa pemasangan klip. Klipannya lupa dipasang ataupun nggak duduk, nanti lepas dan rusak lagi boilnya. Oke, lalu sekarang boilernya. Oke, perlahan saja. Set, tekan dengan menekan bidang ini, dan pastikan masuk dan digoyang-goyangkan. Kalau sudah masuk, digoyang-goyang saja, nanti akan masuk dengan sendirinya. Tuh, set, ternyata baru dipasang. Set, lalu tekan dulu biar bersih dulu. Tekan. Posisi top pasti pistonnya ada di paling atas. Lewat. Ya. Oke, jangan lupa ada dua buah bos lagi di bagian depannya. Bos dan di bawah ini hujan gede banget. Intinya jangan lupa bosing-bosing bloknya. Ini ada dua buah, jangan sampai dihilangkan. Nanti apa? Mining bloknya. Tidak tensionnya. Tidak tensionnya, jangan lupa. Ya, nah dulu, lalu packing kalau nggak ada tandanya di bagian atasnya. Lalu selanjutnya head. Perhatikan pasang awas penjat pasangnya. Oke. Nah, sebelum pencucian ada tutupnya nih, ring dan juga tutup kan kapal arm. Jangan sampai lupa. 4 buah mus, 2 buah baut L5 yang panjang nih, dan blok sebelah kiri ketang.
Jangan lupa bawa jangan lupa. Kalau lupa nanti buka kompresnya atau olinya bes. Sekarang kita langsung kencangkan. Oke, kencangkan mur 12. Tusuk satenya perlahan-lahan sampai, ingat piling harus kuat kalau mengencangkan tusuk sate. Set, habiskan dulu tangan, baru tekan dikit sampai benar-benar habis. Pokoknya kalau tusuk sate rasakan saja, kalau udah ngepresnya full dia kerasa ngebalik, nah itu sudah fresh. Tuh ngebalik, dia murnya baunya tusuk satenya ngebalik, berarti udah pas. Sekarang L5 nya jangan lupa, L5 kuncian samping, kuncian blok samping keteng. Jangan sampai lupa, kalau lupa juga patah juga nih, bisa bocor kompresinya, olinya rembes. Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang kita pemasangan gigi sintrik. Oke, pemasangan gigi sintrik pastikan dulu top magnet-nya udah pas dan cam atau knock as ini dalam posisi bebas. Lalu garisnya menghadap ke depan, lurus. Oke, garis ketemu garis. Oke, garisnya sudah pas. Lalu mur kunciannya, mau kuncian knock as atau gigi sintrik. Oke, sudah kencang, lalu lepaskan otomatis tensioner. Nah, lalu kita kencangkan baut gigi sintriknya. Tahan di bagian magnet ataupun kipas boleh, dan tahan kendala dan. Tahan. Oke, sip. Beres. Sekarang kita setel klepnya, tokan dia dan. Nah, di sini saya kan ini motor-motor standar ya. Saya biasa menggunakan di 1520, ini lebih enak saat langsamnya dan ditanjakannya bagus juga. Jadi gak bakal berisik walaupun di 1520 itu, kalau yang headnya, bagian headnya masih normal, antara bus flapnya, pusing flapnya, payung flapnya masih bagus. Di 1520 juga akan halus hasilnya, karena ini kan masih Orion. Kalau masih Orion pasti halus. Oke, sudah direka jalannya sudah pas, tinggal pengencangkan. Oke, lalu bagian X di 20. Nah, nanti kalau seandainya berisik, sekarang klep di 1520 berisik, turunkan di 10-15. Tapi kalau yang masih bagus, bos klepnya masih bagus, 1520 halus banget kalau Orion. Nanti kita dengarkan hasilnya. Oke, parkiran sudah selesai, kita tutup headnya. Tutup headnya mana dah? Headnya tutup dan rakit lagi semuanya. Dan nanti kita lanjut dengarkan suaranya, hasilnya seperti apa. Ketika sudah perakitannya sudah selesai, knalpot jangan dulu dipasang karena ini bekas ngebul. Jadi kita lihat dulu dari lubang buangnya. Kalau misalnya masih berasap berarti gagal. Nah gitu kalau cara memprediksi mesin bagus dan tidaknya. Nah setelah dipastikan udah bagus, gak ada asap yang keluar,
lalu pasang knalpotnya. Jadi kalaupun ada ada ngebul-ngebul nanti dari knalpotnya, berarti kan bekas ngebul sebelumnya. Nah, ini ketika knalpotnya sudah dipasang nih, dengarkan nih. Halus banget. Normal. Santun normal. Ini saya kasih setelan klep di 1520. Nah, makanya kata saya juga kalau setelan klepnya kalau bagian headnya masih normal, masih bagus, originalnya di 1520 pun pasti bagus. Cek gur halus dan sudah sembuh daripada ngebulnya. Inilah kelebihan daripada blok yang original, bisa meredam friksi, bisa meredam suara-suara yang kasar ya. Kalau lokal suka kasar hasilnya. Jadi ini sudah berhasil dan alhamdulillah normal, langsung sekali jadi tanpa naninu pokoknya. Oke ya, cukup sekian video kali ini dari saya tentang Mio C. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, juga tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari PPM Channel. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.